Assalamualaikum pecinta telur, boleh merapat karena hari ini aku mau bagikan 3 menu olahan telur yang enak, simple dan pastinya nagihin banget. Ini tuh cantik banget. Yang pertama aku mau bikin telur bumbu petis. Selangkah pertama, siapkan telur 12 butir. Boleh lebih ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Nah, lanjut untuk telurnya itu mau aku rebus aja sampai matang. Nah, untuk bumbunya ada 5 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 1 potong jahe, 1 potong kunyit, 5 buah cabai merah, 20 buah cabai rawit, 1 batang serai, dan ini dia petis udang ya. Boleh pakai petis kupang atau petis yang lainnya, sesuaikan dengan selera. Untuk bumbunya tinggal di blender aja sampai halus. Kalau teman-teman malas pakai blender boleh diulek ya teman-teman. Nah, lanjut panaskan minyak. Bumbu halusnya ini mau aku tumis sampai tanak dan wangi. Tambahin serai yang udah digeprek, lalu diaduk-aduk sampai merata ya teman-teman. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak dan wangi ya. Kalau udah, kita tambahin garam setengah sendok teh, gula merah setengah sendok teh, kemudian setengah sendok teh kaldu jamur, lada bubuk, dan 2 sendok makan petis ya. Oke, kita aduk-aduk sampai rata. Nah, di sini aku tambahkan santan juga ya. Santannya sebenarnya kental-kental aja dikit nggak masalah. Kalau mau dibanyakin juga nggak masalah. Sesuaikan dengan selera. Nah, ini dia udah merata dengan petisnya, jadi warnanya berubah jadi kecoklatan kayak gini ya. Oke, ini aromanya wangi banget. Lanjut si telur yang udah direbus dan dikupas sampai bersih, kita cemplungin aja. Masak pakai api sedang sampai dia itu meresap bumbunya ya. Tambahin rawit utuh, ini tuh untuk ceplus-ceplusan gitu ya teman-teman. Jadi untuk yang suka pedas boleh makan rawit yang banyak ya. Tapi kalau kurang suka pedes sih boleh di skip untuk cabai rawitnya. Nah, ini bisa dilihat udah mulai mengental dan warna telurnya juga udah cakep gitu ya, kecoklatan, dan ini tuh sangat-sangat menggugah selera. Rasanya enak, teksturnya juga kenyal gitu ya teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah benar-benar meresap dan mengental kayak gini, kita boleh matikan apinya. Telur bumbu petis yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini tuh dimakan bareng nasi putih aja enak, apalagi kalau ditambahin dengan menu pelengkap lainnya, beneran mantul banget. Oke, kita pindahkan ke piring saji dan jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Kita akan lanjut ke menu olahan telur yang kedua dan juga ketiga. Kira-kira mau masak apa ya? Terus ikutin videonya sampai selesai. Nah, untuk menu yang kedua aku mau campurin telur dengan sayur-sayuran ya. Nah, untuk resepnya sih gampang dan simple banget. Langsung aja ke proses masaknya ya teman-teman, pantengin sampai selesai. Kita siapkan 2 butir telur, 1 buah wortel, jamur kancing secukupnya aja, dan kubis ya. Untuk kubisnya aku pakai setengah buah tapi ukuran kecil gitu ya teman-teman. Nah, lanjut untuk kubisnya tinggal dipotongin kasar-kasar kayak gini aja. Kalau teman-teman kurang suka kubis, misalkan mau diganti dengan sawi putih, boleh banget ya, sama aja enaknya sih menurut aku. Oke, untuk wortelnya di sini aku potongin panjang-panjang kayak gini. Nah, teman-teman bebas kalau mau dipotongin dadu juga boleh ya. Lanjut, ini jamur kancing buat sedep-sedepan ya. Cuman ada beberapa biji nggak masalah. Nah, lanjut untuk bumbunya ada 7 buah cabai rawit, 5 siung bawang putih, 10 siung bawang merah. Masukkan aja ke dalam chopper biar nggak ribet, tapi kalau teman-teman maunya diulek boleh banget. Nah, untuk telurnya tinggal diaduk rata kayak gini. Lanjut kita kan dadar aja ya, boleh tanpa minyak. Kalau
pancingnya teman-teman itu nggak lengket ya, karena ini pancingnya juga kadang suka lengket, jadi aku tambahin sedikit aja minyak. Oke, diorak-arik kasar aja untuk telurnya dan dimasak sampai garing. Kalau udah garing kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Beneran segampang itu teman-teman cara masak menu hari ini. Kalau aku biasa menu ini tuh tak buat sarapan, jadi kadang tanpa nasi pun kenyang karena emang isinya tuh sayur dan protein aja. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Sambil diaduk-aduk ya teman-teman biar nggak gosong pastinya. Lanjut masukkan wortel yang udah dicuci bersih, tambahin sedikit air dan kita masak sampai empuk aja. Nah, di sini aku tambahkan saus tiram 1 sendok teh, kecap asin 1 sendok teh, garam setengah sendok teh aja. Lalu ada lada bubuk setengah sendok teh, micin secukupnya dan kecap manis 1 sendok teh. Untuk kecap manis opsional, kalau teman-teman nggak suka boleh di skip ya. Tapi kalau suka nggak masalah, pakai aja ya untuk pelengkap rasa. Nah, ini wortelnya udah empuk dan bumbunya meresap. Lanjut kita cemplungin si jamur kancing dan juga kubisnya. Aduk-aduk sampai rata dan masak sampai layu. Jamur kancing kalau dimasak itu beneran bikin wangi masakan ya teman-teman. Oke, ini udah layu si sayur-sayurannya dan aromanya tuh wangi banget. Nah, terakhir kita boleh cemplungin si telur orak-ariknya. Udah tinggal dimasak sebentar aja sampai bumbunya rata ya. Kalau udah kita matikan apinya dan menu enak, simple, cepet, praktis ini siap untuk disajikan. Dimakan bareng nasi putih enak, mau dimakan langsung pun dia mengenyangkan dan pastinya juara banget ya. Oke, langsung aja pindahkan ke piring saji dan menu enak ini siap untuk disajikan. Beneran segampang dan sesimpel itu kan teman-teman. Oke, menu 1, 2 udah siap. Kita akan lanjutkan ke menu yang ketiga. Kira-kira ada menu apa ya? Terus ikutin videonya sampai selesai. Oke, di menu yang ketiga masih di olahan telur ya. Tapi kali ini telurnya mau aku campur-campurin dengan bahan lainnya yang pastinya ini tuh bahan favorit ya di keluarga aku. Nah, ini kuahnya juga pakai kuah santan, rasanya pedas dan enak. Aku pakai 2 buah terong dan 2 buah tahu putih ya teman-teman. Untuk terongnya boleh dikupas sampai bersih, boleh dikupas separuh-separuh atau tanpa dikupas nggak masalah ya. Lanjut untuk tahunya dipotongin bebas untuk potongannya. Begitupun untuk terongnya teman-teman, bebas mau seberapa besar irisannya, sesuaikan dengan selera aja ya. Nah, di sini aku kupas-kupas separuh aja ya. Nah, kayak gini teman-teman bisa lihat ini terongnya mudah banget, enak kali ya. Dia tuh bakal manis banget rasanya kalau dimasak. Nah, untuk terongnya di sini aku potongin gede-gede aja kayak gini. Lanjut panaskan minyak dan kita goreng tahunya ya. Untuk tahunya boleh digoreng setengah matang atau garing sekalian nggak masalah. Tapi kalau teman-teman pengen irit minyak, si tahunya boleh dikukus atau direbus aja nggak masalah ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan selera dan budget masing-masing. Nah, lanjut untuk terongnya di sini mau aku goreng aja biar nanti masaknya tinggal cemplung-cemplung nggak pakai lama ya. Oke, untuk terongnya digorengnya setengah matang aja ya, biar warnanya cakep kayak gini. Oke, kalau udah mateng langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah semua bahan siap. Nah, terakhir kita akan ceplok-ceplokin si telurnya ya. Nah, untuk telurnya aku pakai 4 butir aja. Tinggal diceplok-ceplokin aja. Kalau temen-temen mau telurnya didadar pakai cetakan atau diceplok pakai cetakan boleh. Nah, ini aku telurnya tak goreng, ceplok setengah mateng ya, biar enak aja nanti nggak terlalu kematangan. Nah, kayak gini hasilnya.
Nah, lanjut untuk bumbunya gampang aja. Di sini aku tuh pakai bawang putih 5 siung, 10 siung bawang merah, cabai merahnya 5 buah dan 15 buah cabai rawit. Langsung aja masukkan ke dalam chopper dan proses kasar-kasar atau sampai halus sekalian, nggak masalah ya. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Oke, di sini aku sengaja pakai cabai rawitnya yang banyak biar pedes dan enak. Nah, tambahkan ada udang kering 2 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Aduk sampai rata. Lanjut isiannya boleh kita cemplungin ya. Oke, nah telurnya pun boleh dicemplungin. Nah, untuk kuahnya santan kita masukkan 900 ml. Di sini aku nggak pakai yang kental-kental banget, tapi yang sedang ya teman-teman. Nah, kita pisah-pisahkan si telurnya biar lebih sedap. Di sini aku juga akan masukkan 3 batang daun bawang ya. Ini enak banget, aromanya harum dan rasanya juga super sedap banget. Dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanah. Kalau udah, kita boleh matikan apinya. Telur ceplok kuah santan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya. Oke, ini kita pindahkan ke mangkuk saji dan menu enak pedas mantul siap untuk disajikan. Gimana saat gampang banget kan cara masak 3 menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum pecinta telur, boleh merapat karena hari ini aku mau bagikan 3 menu olahan telur yang enak, simple dan pastinya nagihin banget. Ini tuh cantik banget. Yang pertama aku mau bikin telur bumbu petis. Selangkah pertama, siapkan telur 12 butir, boleh lebih ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Nah, lanjut untuk telurnya itu mau aku rebus aja sampai matang. Nah, untuk bumbunya ada 5 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 1 potong jahe, 1 potong kunyit, 5 buah cabai merah, 20 buah cabai rawit, 1 batang serai, dan ini dia petis udang ya. Boleh pakai petis kupang atau petis yang lainnya, sesuaikan dengan selera. Untuk bumbunya tinggal di blender aja sampai halus. Kalau teman-teman malas pakai blender, boleh diulek ya teman-teman. Nah, lanjut panaskan minyak. Bumbu halusnya ini mau aku tumis sampai tanak dan wangi. Tambahin serai yang udah digeprek, lalu diaduk-aduk sampai merata ya teman-teman. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak dan wangi ya. Kalau udah, kita tambahin garam setengah sendok teh, gula merah setengah sendok teh, kemudian setengah sendok teh kaldu jamur, lada bubuk, dan 2 sendok makan petis ya. Oke, kita aduk-aduk sampai rata. Nah, di sini aku tambahkan santan juga ya. Santannya sebenarnya kental-kental aja dikit, nggak masalah. Kalau mau dibanyakin juga nggak masalah. Sesuaikan dengan selera. Nah, ini dia udah merata dengan petisnya, jadi warnanya berubah jadi kecoklatan kayak gini ya. Oke, ini aromanya wangi banget. Lanjut si telur yang udah direbus dan dikupas sampai bersih, kita cemplungin aja. Masak pakai api sedang sampai dia itu meresap bumbunya ya. Tambahin rawit utuh, ini tuh untuk ceplus-ceplusan gitu ya teman-teman. Jadi untuk yang suka pedas boleh makan rawit yang banyak ya. Tapi kalau suka
kurang suka pedes sih boleh di skip untuk cabai rawitnya. Nah ini bisa dilihat udah mulai mengental dan warna telurnya juga udah cakep gitu ya, kecoklatan, dan ini tuh sangat-sangat menggugah selera, rasanya enak, teksturnya juga kenyal gitu ya teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah benar-benar meresap dan mengental kayak gini, kita boleh matikan apinya. Telur bumbu petis yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini tuh dimakan bareng nasi putih aja enak, apalagi kalau ditambahin dengan menu pelengkap lainnya, beneran mantul banget. Oke, kita pindahkan ke piring saji dan jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Kita akan lanjut ke menu olahan telur yang kedua dan juga ketiga. Kira-kira mau masak apa ya? Terus ikutin videonya sampai selesai. Nah, untuk menu yang kedua aku mau campurin telur dengan sayur-sayuran ya. Nah, untuk resepnya sih gampang dan simple banget. Langsung aja ke proses masaknya ya teman-teman, pantengin sampai selesai. Kita siapkan 2 butir telur, 1 buah wortel, jamur kancing secukupnya aja, dan kubis ya. Untuk kubisnya aku pakai setengah buah tapi ukuran kecil gitu ya teman-teman. Nah lanjut, untuk kubisnya tinggal dipotongin kasar-kasar kayak gini aja. Kalau teman-teman kurang suka kubis, misalkan mau diganti dengan sawi putih, boleh banget ya, sama aja enaknya sih menurut aku. Oke, untuk wortelnya di sini aku potongin panjang-panjang kayak gini. Nah teman-teman bebas kalau mau dipotongin dadu juga boleh ya. Lanjut, ini jamur kancing buat sedep-sedepan ya, cuman ada beberapa biji nggak masalah. Nah lanjut, untuk bumbunya ada 7 buah cabai rawit, 5 siung bawang putih, 10 siung bawang merah. Masukkan aja ke dalam chopper biar nggak ribet, tapi kalau teman-teman maunya diulek boleh banget. Nah untuk telurnya tinggal diaduk rata kayak gini. Lanjut kita akan dadar aja ya, boleh tanpa minyak kalau pancingnya teman-teman itu nggak lengket ya, karena ini pancingnya juga kadang suka lengket, jadi aku tambahin sedikit aja minyak. Oke, diorak-arik kasar aja untuk telurnya dan dimasak sampai garing. Kalau udah garing kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Beneran segampang itu teman-teman cara masak menu hari ini. Kalau aku biasa menu ini tuh tak buat sarapan, jadi kadang tanpa nasi pun kenyang karena emang isinya tuh sayur dan protein aja. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Sambil diaduk-aduk ya teman-teman biar nggak gosong pastinya. Lanjut, masukkan wortel yang udah dicuci bersih, tambahin sedikit air dan kita masak sampai empuk aja. Nah di sini aku tambahkan saus tiram 1 sendok teh, kecap asin 1 sendok teh, garam setengah sendok teh aja, lalu ada lada bubuk setengah sendok teh, micin secukupnya, dan kecap manis 1 sendok teh. Untuk kecap manis opsional, kalau teman-teman nggak suka boleh di skip ya, tapi kalau suka nggak masalah pakai aja ya untuk pelengkap rasa. Nah ini wortelnya udah empuk dan bumbunya meresap. Lanjut kita cemplungin si jamur kancing dan juga kubisnya, aduk-aduk sampai rata dan masak sampai layu. Jamur kancing kalau dimasak itu beneran bikin wangi masakan ya teman-teman. Oke, ini udah layu si sayur-sayurannya dan aromanya tuh wangi banget. Nah terakhir kita boleh cemplungin si telur orak-ariknya. Udah tinggal dimasak sebentar aja sampai bumbunya rata ya. Kalau udah kita matikan apinya dan menu enak, simple, cepet, praktis ini siap untuk disajikan. Dimakan bareng nasi putih enak, mau dimakan langsung pun dia mengenyangkan dan pastinya juara banget ya. Oke, langsung aja pindahkan ke piring saji dan menu enak ini siap untuk disajikan. Beneran segampang dan sesimpel itu kan teman-teman.
Oke, menu 1, 2 udah siap. Kita akan lanjutkan ke menu yang ketiga. Kira-kira ada menu apa ya? Terus ikutin videonya sampai selesai. Oke, di menu yang ketiga masih di olahan telur ya. Tapi kali ini telurnya mau aku campur-campurin dengan bahan lainnya yang pastinya ini tuh bahan favorit ya di keluarga aku. Nah, ini kuahnya juga pakai kuah santan, rasanya pedas dan enak. Aku pakai 2 buah terong dan 2 buah tahu putih ya teman-teman. Untuk terongnya boleh dikupas sampai bersih, boleh dikupas separuh-separuh atau tanpa dikupas nggak masalah ya. Lanjut untuk tahunya dipotongin bebas untuk potongannya. Begitupun untuk terongnya teman-teman, bebas mau seberapa besar irisannya, sesuaikan dengan selera aja ya. Nah, di sini aku kupas-kupas separuh aja ya. Nah, kayak gini teman-teman bisa lihat ini terongnya mudah banget, enak kali ya. Dia tuh bakal manis banget rasanya kalau dimasak. Nah, untuk terongnya di sini aku potongin gede-gede aja kayak gini. Lanjut panaskan minyak dan kita goreng tahunya ya. Untuk tahunya boleh digoreng setengah matang atau garing sekalian nggak masalah. Tapi kalau teman-teman pengen irit minyak, si tahunya boleh dikukus atau direbus aja nggak masalah ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan selera dan budget masing-masing. Nah, lanjut untuk terongnya di sini mau aku goreng aja biar nanti masaknya tinggal cemplung-cemplung nggak pakai lama ya. Oke, untuk terongnya digorengnya setengah matang aja ya, biar warnanya cakep kayak gini. Oke, kalau udah mateng langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah semua bahan siap. Nah, terakhir kita akan ceplok-ceplokin si telurnya ya. Nah, untuk telurnya aku pakai 4 butir aja. Tinggal diceplok-ceplokin aja. Kalau temen-temen mau telurnya didadar pakai cetakan atau diceplok pakai cetakan boleh. Nah, ini aku telurnya tak goreng ceplok setengah mateng ya, biar enak aja nanti nggak terlalu kematangan. Nah, kayak gini hasilnya. Nah, lanjut untuk bumbunya gampang aja. Di sini aku tuh pakai bawang putih 5 siung, 10 siung bawang merah, cabai merahnya 5 buah dan 15 buah cabai rawit. Langsung aja masukkan ke dalam chopper dan proses kasar-kasar atau sampai halus sekalian nggak masalah ya. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Oke, di sini aku sengaja pakai cabai rawitnya yang banyak biar pedas dan enak. Nah, tambahkan ada udang kering 2 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Aduk sampai rata. Lanjut isiannya boleh kita cemplungin ya. Oke, nah telurnya pun boleh dicemplungin. Nah, untuk kuahnya santan kita masukkan 900 ml. Di sini aku nggak pakai yang kental-kental banget, tapi yang sedang ya teman-teman. Nah, kita pisah-pisahkan si telurnya biar lebih sedap. Di sini aku juga akan masukkan 3 batang daun bawang ya. Ini enak banget, aromanya harum dan rasanya juga super sedap banget. Dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanah. Kalau udah kita boleh matikan apinya. Telur ceplok kuah santan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya. Oke, ini kita pindahkan ke mangkuk saji dan menu enak pedas mantul siap untuk disajikan. Gimana saat gampang banget kan cara masak 3 menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum pecinta telur, boleh merapat karena hari ini aku mau bagikan 3 menu olahan telur yang enak, simple dan pastinya nagihin banget. Ini tuh cantik banget. Yang pertama aku mau bikin telur bumbu petis. Selangkah pertama, siapkan telur 12 butir. Boleh lebih ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Nah, lanjut untuk telurnya itu mau aku rebus aja sampai matang. Nah, untuk bumbunya ada 5 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 1 potong jahe, 1 potong kunyit, 5 buah cabai merah, 20 buah cabai rawit, 1 batang serai, dan ini dia petis udang ya. Boleh pakai petis kupang atau petis yang lainnya, sesuaikan dengan selera. Untuk bumbunya tinggal di blender aja sampai halus. Kalau teman-teman malas pakai blender boleh diulek ya teman-teman. Nah, lanjut panaskan minyak. Bumbu halusnya ini mau aku tumis sampai tanak dan wangi. Tambahin serai yang udah digeprek, lalu diaduk-aduk sampai merata ya teman-teman. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak dan wangi ya. Kalau udah, kita tambahin garam setengah sendok teh, gula merah setengah sendok teh, kemudian setengah sendok teh kaldu jamur, lada bubuk, dan 2 sendok makan petis ya. Oke, kita aduk-aduk sampai rata. Nah, di sini aku tambahkan santan juga ya. Santannya sebenarnya kental-kental aja dikit nggak masalah. Kalau mau dibanyakin juga nggak masalah. Sesuaikan dengan selera. Nah, ini dia udah merata dengan petisnya, jadi warnanya berubah jadi kecoklatan kayak gini ya. Oke, ini aromanya wangi banget. Lanjut si telur yang udah direbus dan dikupas sampai bersih, kita cemplungin aja. Masak pakai api sedang sampai dia itu meresap bumbunya ya. Tambahin rawit utuh, ini tuh untuk ceplus-ceplusan gitu ya teman-teman. Jadi untuk yang suka pedas boleh makan rawit yang banyak ya. Tapi kalau kurang suka pedes sih boleh di skip untuk cabai rawitnya. Nah, ini bisa dilihat udah mulai mengental dan warna telurnya juga udah cakep gitu ya, kecoklatan, dan ini tuh sangat-sangat menggugah selera. Rasanya enak, teksturnya juga kenyal gitu ya teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah benar-benar meresap dan mengental kayak gini, kita boleh matikan apinya. Telur bumbu petis yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini tuh dimakan bareng nasi putih aja enak, apalagi kalau ditambahin dengan menu pelengkap lainnya, beneran mantul banget. Oke, kita pindahkan ke piring saji dan jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Kita akan lanjut ke menu olahan telur yang kedua dan juga ketiga. Kira-kira mau masak apa ya? Terus ikutin videonya sampai selesai. Nah, untuk menu yang kedua aku mau campurin telur dengan sayur-sayuran ya. Nah, untuk resepnya sih gampang dan simple banget. Langsung aja ke proses masaknya ya teman-teman, pantengin sampai selesai. Kita siapkan 2 butir telur, 1 buah wortel, jamur kancing secukupnya aja, dan kubis ya. Untuk kubisnya aku pakai setengah buah tapi ukuran kecil gitu ya teman-teman. Nah, lanjut untuk kubisnya tinggal dipotongin kasar-kasar kayak gini aja. Kalau teman-teman kurang suka kubis, misalkan mau diganti dengan sawi putih, boleh banget ya, sama aja enaknya sih menurut aku. Oke, untuk wortelnya di sini aku potongin panjang-panjang kayak gini. Nah, teman-teman bebas kalau mau dipotongin dadu juga boleh ya. Lanjut, ini jamur kancing buat sedep-sedepan ya. Cuman ada beberapa biji nggak masalah. Nah, lanjut untuk bumbunya ada 7 buah cabai rawit, 5 siung bawang putih, 10 siung bawang merah. Masukkan aja ke dalam chopper biar nggak ribet, tapi kalau teman-teman maunya diulek boleh banget. Nah, untuk telurnya tinggal diaduk rata kayak gini. Lanjut kita kan dadar aja ya, boleh tanpa minyak. Kalau
pancinya teman-teman itu nggak lengket ya, karena ini pancinya juga kadang suka lengket, jadi aku tambahin sedikit aja minyak. Oke, diorak-arik kasar aja untuk telurnya dan dimasak sampai garing. Kalau udah garing kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Beneran segampang itu teman-teman cara masak menu hari ini. Kalau aku biasa menu ini tuh tak buat sarapan, jadi kadang tanpa nasi pun kenyang karena emang isinya tuh sayur dan protein aja. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Sambil diaduk-aduk ya teman-teman biar nggak gosong pastinya. Lanjut masukkan wortel yang udah dicuci bersih, tambahin sedikit air dan kita masak sampai empuk aja. Nah, di sini aku tambahkan saus tiram 1 sendok teh, kecap asin 1 sendok teh, garam setengah sendok teh aja. Lalu ada lada bubuk setengah sendok teh, micin secukupnya dan kecap manis 1 sendok teh. Untuk kecap manis opsional, kalau teman-teman nggak suka boleh di skip ya. Tapi kalau suka nggak masalah, pakai aja ya untuk pelengkap rasa. Nah, ini wortelnya udah empuk dan bumbunya meresap. Lanjut kita cemplungin si jamur kancing dan juga kubisnya. Aduk-aduk sampai rata dan masak sampai layu. Jamur kancing kalau dimasak itu beneran bikin wangi masakan ya teman-teman. Oke, ini udah layu si sayur-sayurannya dan aromanya tuh wangi banget. Nah, terakhir kita boleh cemplungin si telur orak-ariknya. Udah tinggal dimasak sebentar aja sampai bumbunya rata ya. Kalau udah kita matikan apinya dan menu enak, simple, cepet, praktis ini siap untuk disajikan. Dimakan bareng nasi putih enak, mau dimakan langsung pun dia mengenyangkan dan pastinya juara banget ya. Oke, langsung aja pindahkan ke piring saji dan menu enak ini siap untuk disajikan. Beneran segampang dan sesimpel itu kan teman-teman. Oke, menu 1, 2 udah siap. Kita akan lanjutkan ke menu yang ketiga. Kira-kira ada menu apa ya? Terus ikutin videonya sampai selesai. Oke, di menu yang ketiga masih di olahan telur ya. Tapi kali ini telurnya mau aku campur-campurin dengan bahan lainnya yang pastinya ini tuh bahan favorit ya di keluarga aku. Nah, ini kuahnya juga pakai kuah santan, rasanya pedas dan enak. Aku pakai 2 buah terong dan 2 buah tahu putih ya teman-teman. Untuk terongnya boleh dikupas sampai bersih, boleh dikupas separuh-separuh atau tanpa dikupas nggak masalah ya. Lanjut untuk tahunya dipotongin bebas untuk potongannya. Begitupun untuk terongnya teman-teman, bebas mau seberapa besar irisannya sesuaikan dengan selera aja ya. Nah, di sini aku kupas-kupas separuh aja ya. Nah, kayak gini teman-teman bisa lihat ini terongnya mudah banget, enak kali ya. Dia tuh bakal manis banget rasanya kalau dimasak. Nah, untuk terongnya di sini aku potongin gede-gede aja kayak gini. Lanjut panaskan minyak dan kita goreng tahunya ya. Untuk tahunya boleh digoreng setengah matang atau garing sekalian nggak masalah. Tapi kalau teman-teman pengen irit minyak, si tahunya boleh dikukus atau direbus aja nggak masalah ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan selera dan budget masing-masing. Nah, lanjut untuk terongnya di sini mau aku goreng aja biar nanti masaknya tinggal cemplung-cemplung nggak pakai lama ya. Oke, untuk terongnya digorengnya setengah matang aja ya, biar warnanya cakep kayak gini. Oke, kalau udah mateng langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah semua bahan siap. Nah, terakhir kita akan ceplok-ceplokin si telurnya ya. Nah, untuk telurnya aku pakai 4 butir aja. Tinggal diceplok-ceplokin aja. Kalau temen-temen mau telurnya didadar pakai cetakan atau diceplok pakai cetakan boleh. Nah, ini aku telurnya tak goreng, ceplok setengah mateng ya, biar enak aja nanti nggak terlalu kematangan. Nah, kayak gini hasilnya.
Nah, lanjut untuk bumbunya gampang aja. Di sini aku tuh pakai bawang putih 5 siung, 10 siung bawang merah, cabai merahnya 5 buah dan 15 buah cabai rawit. Langsung aja masukkan ke dalam chopper dan proses kasar-kasar atau sampai halus sekalian, nggak masalah ya. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Oke, di sini aku sengaja pakai cabai rawitnya yang banyak biar pedes dan enak. Nah, tambahkan ada udang kering 2 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Aduk sampai rata. Lanjut isiannya boleh kita cemplungin ya. Oke, nah telurnya pun boleh dicemplungin. Nah, untuk kuahnya santan kita masukkan 900 ml. Di sini aku nggak pakai yang kental-kental banget, tapi yang sedang ya teman-teman. Nah, kita pisah-pisahkan si telurnya biar lebih sedap. Di sini aku juga akan masukkan 3 batang daun bawang ya. Ini enak banget, aromanya harum dan rasanya juga super sedap banget. Dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanah. Kalau udah, kita boleh matikan apinya. Telur ceplok kuah santan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya. Oke, ini kita pindahkan ke mangkuk saji dan menu enak pedas mantul siap untuk disajikan. Gimana saat gampang banget kan cara masak 3 menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum pecinta telur, boleh merapat karena hari ini aku mau bagikan 3 menu olahan telur yang enak, simple dan pastinya nagihin banget. Ini tuh cantik banget. Yang pertama aku mau bikin telur bumbu petis. Selangkah pertama, siapkan telur 12 butir, boleh lebih ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Nah, lanjut untuk telurnya itu mau aku rebus aja sampai matang. Nah, untuk bumbunya ada 5 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 1 potong jahe, 1 potong kunyit, 5 buah cabai merah, 20 buah cabai rawit, 1 batang serai, dan ini dia petis udang ya. Boleh pakai petis kupang atau petis yang lainnya, sesuaikan dengan selera. Untuk bumbunya tinggal di blender aja sampai halus. Kalau teman-teman malas pakai blender boleh diulek ya teman-teman. Nah, lanjut panaskan minyak. Bumbu halusnya ini mau aku tumis sampai tanak dan wangi. Tambahin serai yang udah digeprek, lalu diaduk-aduk sampai merata ya teman-teman. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak dan wangi ya. Kalau udah, kita tambahin garam setengah sendok teh, gula merah setengah sendok teh, kemudian setengah sendok teh kaldu jamur, lada bubuk, dan 2 sendok makan petis ya. Oke, kita aduk-aduk sampai rata. Nah, di sini aku tambahkan santan juga ya. Santannya sebenarnya kental-kental aja dikit nggak masalah. Kalau mau dibanyakin juga nggak masalah. Sesuaikan dengan selera. Nah, ini dia udah merata dengan petisnya, jadi warnanya berubah jadi kecoklatan kayak gini ya. Oke, ini aromanya wangi banget. Lanjut si telur yang udah direbus dan dikupas sampai bersih, kita cemplungin aja. Masak pakai api sedang sampai dia itu meresap bumbunya ya. Tambahin rawit utuh, ini tuh untuk ceplus-ceplusan gitu ya teman-teman. Jadi untuk yang suka pedas boleh makan rawit yang banyak ya. Tapi kalau kurang suka pedes sih boleh di skip untuk cabai rawitnya. Nah, ini bisa dilihat udah mulai mengental dan warna telurnya juga udah cakep gitu ya, kecoklatan. Dan ini tuh
sangat-sangat menggugah selera, rasanya enak, teksturnya juga kenyal gitu ya teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah benar-benar meresap dan mengental kayak gini, kita boleh matikan apinya. Telur bumbu petis yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini tuh dimakan bareng nasi putih aja enak, apalagi kalau ditambahin dengan menu pelengkap lainnya, beneran mantul banget. Oke, kita pindahkan ke piring saji dan jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Kita akan lanjut ke menu olahan telur yang kedua dan juga ketiga. Kira-kira mau masak apa ya? Terus ikutin videonya sampai selesai. Nah, untuk menu yang kedua aku mau campurin telur dengan sayur-sayuran ya. Nah, untuk resepnya sih gampang dan simple banget. Langsung aja ke proses masaknya ya teman-teman, pantengin sampai selesai. Kita siapkan 2 butir telur, 1 buah wortel, jamur kancing secukupnya aja, dan kubis ya. Untuk kubisnya aku pakai setengah buah tapi ukuran kecil gitu ya teman-teman. Nah, lanjut untuk kubisnya tinggal dipotongin kasar-kasar kayak gini aja. Kalau teman-teman kurang suka kubis, misalkan mau diganti dengan sawi putih, boleh banget ya, sama aja enaknya sih menurut aku. Oke, untuk wortelnya di sini aku potongin panjang-panjang kayak gini. Nah, teman-teman bebas kalau mau dipotongin dadu juga boleh ya. Lanjut, ini jamur kancing buat sedep-sedepan ya. Cuman ada beberapa biji nggak masalah. Nah, lanjut untuk bumbunya ada 7 buah cabai rawit, 5 siung bawang putih, 10 siung bawang merah. Masukkan aja ke dalam chopper biar nggak ribet, tapi kalau teman-teman maunya diulek boleh banget. Nah, untuk telurnya tinggal diaduk rata kayak gini. Lanjut kita akan dadar aja ya, boleh tanpa minyak kalau pancinya teman-teman itu nggak lengket ya, karena ini pancinya juga kadang suka lengket, jadi aku tambahin sedikit aja minyak. Oke, diorak-arik kasar aja untuk telurnya dan dimasak sampai garing. Kalau udah garing kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Beneran segampang itu teman-teman cara masak menu hari ini. Kalau aku biasa menu ini tuh tak buat sarapan, jadi kadang tanpa nasi pun kenyang karena emang isinya tuh sayur dan protein aja. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Sambil diaduk-aduk ya teman-teman biar nggak gosong pastinya. Lanjut masukkan wortel yang udah dicuci bersih, tambahin sedikit air dan kita masak sampai empuk aja. Nah, di sini aku tambahkan saus tiram 1 sendok teh, kecap asin 1 sendok teh, garam setengah sendok teh aja. Lalu ada lada bubuk setengah sendok teh, micin secukupnya, dan kecap manis 1 sendok teh. Untuk kecap manis opsional, kalau teman-teman nggak suka boleh di skip ya. Tapi kalau suka nggak masalah, pakai aja ya untuk pelengkap rasa. Nah, ini wortelnya udah empuk dan bumbunya meresap. Lanjut kita cemplungin si jamur kancing dan juga kubisnya. Aduk-aduk sampai rata dan masak sampai layu. Jamur kancing kalau dimasak itu beneran bikin wangi masakan ya teman-teman. Oke, ini udah layu si sayur-sayurannya dan aromanya tuh wangi banget. Nah, terakhir kita boleh cemplungin si telur orak-ariknya. Udah tinggal dimasak sebentar aja sampai bumbunya rata ya. Kalau udah kita matikan apinya dan menu enak, simple, cepet, praktis ini siap untuk disajikan. Dimakan bareng nasi putih enak, mau dimakan langsung pun dia mengenyangkan dan pastinya juara banget ya. Oke, langsung aja pindahkan ke piring saji dan menu enak ini siap untuk disajikan. Beneran segampang dan sesimpel itu kan teman-teman. Oke, menu 1, 2 udah siap. Kita akan lanjutkan ke menu yang ketiga. Kira-kira ada menu apa ya? Terus ikutin videonya sampai selesai.
Oke, di menu yang ketiga masih di olahan telur ya. Tapi kali ini telurnya mau aku campur-campurin dengan bahan lainnya yang pastinya ini tuh bahan favorit ya di keluarga aku. Nah, ini kuahnya juga pakai kuah santan, rasanya pedas dan enak. Aku pakai 2 buah terong dan 2 buah tahu putih ya teman-teman. Untuk terongnya boleh dikupas sampai bersih, boleh dikupas separuh-separuh atau tanpa dikupas nggak masalah ya. Lanjut untuk tahunya dipotongin bebas untuk potongannya. Begitupun untuk terongnya teman-teman, bebas mau seberapa besar irisannya, sesuaikan dengan selera aja ya. Nah, di sini aku kupas-kupas separuh aja ya. Nah, kayak gini teman-teman bisa lihat ini terongnya mudah banget, enak kali ya. Dia tuh bakal manis banget rasanya kalau dimasak. Nah, untuk terongnya di sini aku potongin gede-gede aja kayak gini. Lanjut panaskan minyak dan kita goreng tahunya ya. Untuk tahunya boleh digoreng setengah matang atau garing sekalian nggak masalah. Tapi kalau teman-teman pengen irit minyak, si tahunya boleh dikukus atau direbus aja nggak masalah ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan selera dan budget masing-masing. Nah, lanjut untuk terongnya di sini mau aku goreng aja biar nanti masaknya tinggal cemplung-cemplung nggak pakai lama ya. Oke, untuk terongnya digorengnya setengah matang aja ya, biar warnanya cakep kayak gini. Oke, kalau udah mateng langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah semua bahan siap. Nah, terakhir kita akan ceplok-ceplokin si telurnya ya. Nah, untuk telurnya aku pakai 4 butir aja. Tinggal diceplok-ceplokin aja. Kalau temen-temen mau telurnya didadar pakai cetakan atau diceplok pakai cetakan boleh. Nah, ini aku telurnya tak goreng ceplok setengah mateng ya, biar enak aja nanti nggak terlalu kematangan. Nah, kayak gini hasilnya. Nah, lanjut untuk bumbunya gampang aja. Di sini aku tuh pakai bawang putih 5 siung, 10 siung bawang merah, cabai merahnya 5 buah dan 15 buah cabai rawit. Langsung aja masukkan ke dalam chopper dan proses kasar-kasar atau sampai halus sekalian nggak masalah ya. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Oke, di sini aku sengaja pakai cabai rawitnya yang banyak biar pedas dan enak. Nah, tambahkan ada udang kering 2 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Aduk sampai rata. Lanjut isiannya boleh kita cemplungin ya. Oke, nah telurnya pun boleh dicemplungin. Nah, untuk kuahnya santan kita masukkan 900 ml. Di sini aku nggak pakai yang kental-kental banget, tapi yang sedang ya teman-teman. Nah, kita pisah-pisahkan si telurnya biar lebih sedap. Di sini aku juga akan masukkan 3 batang daun bawang ya. Ini enak banget, aromanya harum dan rasanya juga super sedap banget. Dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanah. Kalau udah kita boleh matikan apinya. Telur ceplok kuah santan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya. Oke, ini kita pindahkan ke mangkuk saji dan menu enak pedas mantul siap untuk disajikan. Gimana saat gampang banget kan cara masak 3 menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum pecinta telur, boleh merapat karena hari ini aku mau bagikan 3 menu olahan telur yang enak, simple dan pastinya nagihin banget. Ini tuh cantik banget. Yang pertama aku mau bikin telur bumbu petai
petis. Langkah pertama, siapkan telur 12 butir, boleh lebih ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Nah lanjut, untuk telurnya itu mau aku rebus aja sampai matang. Nah untuk bumbunya ada 5 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 1 potong jahe, 1 potong kunyit, 5 buah cabai merah, 20 buah cabai rawit, 1 batang serai, dan ini dia petis udang ya. Boleh pakai petis kupang atau petis yang lainnya, sesuaikan dengan selera. Untuk bumbunya tinggal di blender aja sampai halus. Kalau teman-teman malas pakai blender, boleh diulek ya teman-teman. Nah lanjut, panaskan minyak. Bumbu halusnya ini mau aku tumis sampai tanak dan wangi. Tambahin serai yang udah digeprek, lalu diaduk-aduk sampai merata ya teman-teman. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak dan wangi ya. Kalau udah, kita tambahin garam setengah sendok teh, gula merah setengah sendok teh, kemudian setengah sendok teh kaldu jamur, lada bubuk, dan 2 sendok makan petis ya. Oke, kita aduk-aduk sampai rata. Nah, di sini aku tambahkan santan juga ya. Santannya sebenarnya kental-kental aja dikit nggak masalah. Kalau mau dibanyakin juga nggak masalah. Sesuaikan dengan selera. Nah, ini dia udah merata dengan petisnya, jadi warnanya berubah jadi kecoklatan kayak gini ya. Oke, ini aromanya wangi banget. Lanjut, si telur yang udah direbus dan dikupas sampai bersih kita cemplungin aja. Masak pakai api sedang sampai dia itu meresap bumbunya ya. Tambahin rawit utuh, ini tuh untuk ceplus-ceplusan gitu ya teman-teman. Jadi untuk yang suka pedas boleh makan rawit yang banyak ya. Tapi kalau kurang suka pedes sih boleh di skip untuk cabai rawitnya. Nah ini bisa dilihat udah mulai mengental dan warna telurnya juga udah cakep gitu ya, kecoklatan, dan ini tuh sangat-sangat menggugah selera. Rasanya enak, teksturnya juga kenyal gitu ya teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah benar-benar meresap dan mengental kayak gini, kita boleh matikan apinya. Telur bumbu petis yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini tuh dimakan bareng nasi putih aja enak, apalagi kalau ditambahin dengan menu pelengkap lainnya, beneran mantul banget. Oke, kita pindahkan ke piring saji dan jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Kita akan lanjut ke menu olahan telur yang kedua dan juga ketiga. Kira-kira mau masak apa ya? Terus ikutin videonya sampai selesai. Nah, untuk menu yang kedua aku mau campurin telur dengan sayur-sayuran ya. Nah untuk resepnya sih gampang dan simple banget. Langsung aja ke proses masaknya ya teman-teman, pantengin sampai selesai. Kita siapkan 2 butir telur, 1 buah wortel, jamur kancing secukupnya aja, dan kubis ya. Untuk kubisnya aku pakai setengah buah tapi ukuran kecil gitu ya teman-teman. Nah lanjut, untuk kubisnya tinggal dipotongin kasar-kasar kayak gini aja. Kalau teman-teman kurang suka kubis, misalkan mau diganti dengan sawi putih, boleh banget ya, sama aja enaknya sih menurut aku. Oke, untuk wortelnya di sini aku potongin panjang-panjang kayak gini. Nah teman-teman bebas kalau mau dipotongin dadu juga boleh ya. Lanjut, ini jamur kancing buat sedep-sedepan ya, cuman ada beberapa biji nggak masalah. Nah lanjut, untuk bumbunya ada 7 buah cabai rawit, 5 siung bawang putih, 10 siung bawang merah. Masukkan aja ke dalam chopper biar nggak ribet, tapi kalau teman-teman maunya diulek boleh banget. Nah untuk telurnya tinggal diaduk rata kayak gini. Lanjut kita akan dadar aja ya, boleh tanpa minyak kalau pancinya teman-teman itu nggak lengket ya, karena ini pancinya juga kadang suka lengket, jadi aku tambahin sedikit aja minyak. Oke, diorak-arik kasar aja untuk telurnya dan dimasak sampai garing. Kalau udah garing kayak gini langsung aja kita angkat dan tiriskan.
Beneran segampang itu teman-teman cara masak menu hari ini. Kalau aku biasa menu ini tuh tak buat sarapan. Jadi kadang tanpa nasi pun kenyang karena emang isinya tuh sayur dan protein aja. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Sambil diaduk-aduk ya teman-teman biar nggak gosong pastinya. Lanjut masukkan wortel yang udah dicuci bersih. Tambahin sedikit air dan kita masak sampai empuk aja. Nah, di sini aku tambahkan saus tiram 1 sendok teh, kecap asin 1 sendok teh, garam setengah sendok teh aja. Lalu ada lada bubuk setengah sendok teh, micin secukupnya dan kecap manis 1 sendok teh. Untuk kecap manis opsional, kalau teman-teman nggak suka boleh di skip ya. Tapi kalau suka nggak masalah, pakai aja ya untuk pelengkap rasa. Nah, ini wortelnya udah empuk dan bumbunya meresap. Lanjut kita cemplungin si jamur kancing dan juga kubisnya. Aduk-aduk sampai rata dan masak sampai layu. Jamur kancing kalau dimasak itu beneran bikin wangi masakan ya teman-teman. Oke, ini udah layu si sayur-sayurannya dan aromanya tuh wangi banget. Nah, terakhir kita boleh cemplungin si telur orak-ariknya. Udah tinggal dimasak sebentar aja sampai bumbunya rata ya. Kalau udah kita matikan apinya dan menu enak, simple, cepet, praktis ini siap untuk disajikan. Dimakan bareng nasi putih enak, mau dimakan langsung pun dia mengenyangkan dan pastinya juara banget ya. Oke, langsung saja pindahkan ke piring saji dan menu enak ini siap untuk disajikan. Beneran segampang dan sesimpel itu kan teman-teman. Oke, menu 1, 2 udah siap. Kita akan lanjutkan ke menu yang ketiga. Kira-kira ada menu apa ya? Terus ikutin videonya sampai selesai. Oke, di menu yang ketiga masih di olahan telur ya. Tapi kali ini telurnya mau aku campur-campurin dengan bahan lainnya yang pastinya ini tuh bahan favorit ya di keluarga aku. Nah, ini kuahnya juga pakai kuah santan, rasanya pedas dan enak. Aku pakai 2 buah terong dan 2 buah tahu putih ya teman-teman. Untuk terongnya boleh dikupas sampai bersih, boleh dikupas separuh-separuh atau tanpa dikupas nggak masalah ya. Lanjut untuk tahunya dipotongin bebas untuk potongannya. Begitupun untuk terongnya teman-teman bebas mau seberapa besar irisannya, sesuaikan dengan selera aja ya. Nah, di sini aku kupas-kupas separuh aja ya. Nah, kayak gini teman-teman bisa lihat ini terongnya mudah banget, enak kali ya. Dia tuh bakal manis banget rasanya kalau dimasak. Nah, untuk terongnya di sini aku potongin gede-gede aja kayak gini. Lanjut panaskan minyak dan kita goreng tahunya ya. Untuk tahunya boleh digoreng setengah matang atau garing sekalian nggak masalah. Tapi kalau teman-teman pengen irit minyak, si tahunya boleh dikukus atau direbus aja nggak masalah ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan selera dan budget masing-masing. Nah, lanjut untuk terongnya di sini mau aku goreng aja biar nanti masaknya tinggal cemplung-cemplung nggak pakai lama ya. Oke, untuk terongnya digorengnya setengah matang aja ya, biar warnanya cakep kayak gini. Oke, kalau udah mateng langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah semua bahan siap. Nah, terakhir kita akan ceplok-ceplokin si telurnya ya. Nah, untuk telurnya aku pakai 4 butir aja. Tinggal diceplok-ceplokin aja. Kalau temen-temen mau telurnya didadar pakai cetakan atau diceplok pakai cetakan boleh. Nah, ini aku telurnya tak goreng ceplok setengah mateng ya, biar enak aja nanti nggak terlalu kematangan. Nah, kayak gini hasilnya. Nah, lanjut untuk bumbunya gampang aja. Di sini aku tuh pakai bawang putih 5 siung, 10 siung bawang merah,
cabai merahnya 5 buah dan 15 buah cabai rawit. Langsung aja masukkan ke dalam chopper dan proses kasar-kasar atau sampai halus sekalian, nggak masalah ya. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Oke, di sini aku sengaja pakai cabai rawitnya yang banyak biar pedes dan enak. Nah, tambahkan ada udang kering 2 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh. Aduk sampai rata. Lanjut isiannya boleh kita cemplungin ya. Oke, nah telurnya pun boleh dicemplungin. Nah, untuk kuahnya santan kita masukkan 900 ml. Di sini aku nggak pakai yang kental-kental banget, tapi yang sedang ya teman-teman. Nah, kita pisah-pisahkan si telurnya biar lebih sedap. Di sini aku juga akan masukkan 3 batang daun bawang ya. Ini enak banget, aromanya harum dan rasanya juga super sedap banget. Dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanah. Kalau udah, kita boleh matikan apinya. Telur ceplok kuah santan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya. Oke, ini kita pindahkan ke mangkuk saji dan menu enak pedas mantul siap untuk disajikan. Gimana saat gampang banget kan cara masak 3 menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum pecinta telur, boleh merapat karena hari ini aku mau bagikan 3 menu olahan telur yang enak, simple, dan pastinya nagihin banget. Ini tuh cantik banget. Yang pertama aku mau bikin telur bumbu petis. Selangkah pertama, siapkan telur 12 butir, boleh lebih ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Nah, lanjut untuk telurnya itu mau aku rebus aja sampai matang. Nah, untuk bumbunya ada 5 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 1 potong jahe, 1 potong kunyit, 5 buah cabai merah, 20 buah cabai rawit, 1 batang serai, dan ini dia petis udang ya. Boleh pakai petis kupang atau petis yang lainnya, sesuaikan dengan selera. Untuk bumbunya tinggal di blender aja sampai halus. Kalau teman-teman malas pakai blender, boleh diulek ya teman-teman. Nah, lanjut panaskan minyak. Bumbu halusnya ini mau aku tumis sampai tanak dan wangi. Tambahin serai yang udah digeprek, lalu diaduk-aduk sampai merata ya teman-teman. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak dan wangi ya. Kalau udah, kita tambahin garam setengah sendok teh, gula merah setengah sendok teh, kemudian setengah sendok teh kaldu jamur, lada bubuk, dan 2 sendok makan petis ya. Oke, kita aduk-aduk sampai rata. Nah, di sini aku tambahkan santan juga ya. Santannya sebenarnya kental-kental aja dikit, nggak masalah. Kalau mau dibanyakin juga nggak masalah. Sesuaikan dengan selera. Nah, ini dia udah merata dengan petisnya, jadi warnanya berubah jadi kecoklatan kayak gini ya. Oke, ini aromanya wangi banget. Lanjut si telur yang udah direbus dan dikupas sampai bersih, kita cemplungin aja. Masak pakai api sedang sampai dia itu meresap bumbunya ya. Tambahin rawit utuh, ini tuh untuk ceplus-ceplusan gitu ya teman-teman. Jadi untuk yang suka pedas boleh makan rawit yang banyak ya. Tapi kalau kurang suka pedes sih boleh di skip untuk cabai rawitnya. Nah, ini bisa dilihat udah mulai mengental dan warna telurnya juga udah cakep gitu ya, kecoklatan, dan ini tuh sangat-sangat menggugah selera. Rasanya enak, teksturnya juga kenyal gitu ya teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah benar-benar meresap dan mengental kayak gini, kita boleh matikan apinya. Telur bumbu petis yang enak banget
siap untuk disajikan ya. Ini tuh dimakan bareng nasi putih aja enak, apalagi kalau ditambahin dengan menu pelengkap lainnya, beneran mantul banget. Oke, kita pindahkan ke piring saji dan jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Kita akan lanjut ke menu olahan telur yang kedua dan juga ketiga. Kira-kira mau masak apa ya? Terus ikutin videonya sampai selesai. Nah, untuk menu yang kedua aku mau campurin telur dengan sayur-sayuran ya. Nah, untuk resepnya sih gampang dan simple banget. Langsung aja ke proses masaknya ya teman-teman, pantengin sampai selesai. Kita siapkan 2 butir telur, 1 buah wortel, jamur kancing secukupnya aja, dan kubis ya. Untuk kubisnya aku pakai setengah buah tapi ukuran kecil gitu ya teman-teman. Nah, lanjut untuk kubisnya tinggal dipotongin kasar-kasar kayak gini aja. Kalau teman-teman kurang suka kubis, misalkan mau diganti dengan sawi putih, boleh banget ya, sama aja enaknya sih menurut aku. Oke, untuk wortelnya di sini aku potongin panjang-panjang kayak gini. Nah, teman-teman bebas kalau mau dipotongin dadu juga boleh ya. Lanjut, ini jamur kancing buat sedep-sedepan ya. Cuman ada beberapa biji nggak masalah. Nah, lanjut untuk bumbunya ada 7 buah cabai rawit, 5 siung bawang putih, 10 siung bawang merah. Masukkan aja ke dalam chopper biar nggak ribet, tapi kalau teman-teman maunya diulek boleh banget. Nah, untuk telurnya tinggal diaduk rata kayak gini. Lanjut kita akan dadar aja ya, boleh tanpa minyak kalau pancinya teman-teman itu nggak lengket ya, karena ini pancinya juga kadang suka lengket, jadi aku tambahin sedikit aja minyak. Oke, diorak-arik kasar aja untuk telurnya dan dimasak sampai garing. Kalau udah garing kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Beneran segampang itu teman-teman cara masak menu hari ini. Kalau aku biasa menu ini tuh tak buat sarapan, jadi kadang tanpa nasi pun kenyang karena emang isinya tuh sayur dan protein aja. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Sambil diaduk-aduk ya teman-teman biar nggak gosong pastinya. Lanjut masukkan wortel yang udah dicuci bersih, tambahin sedikit air dan kita masak sampai empuk aja. Nah, di sini aku tambahkan saus tiram 1 sendok teh, kecap asin 1 sendok teh, garam setengah sendok teh aja. Lalu ada lada bubuk setengah sendok teh, micin secukupnya, dan kecap manis 1 sendok teh. Untuk kecap manis opsional, kalau teman-teman nggak suka boleh di skip ya. Tapi kalau suka nggak masalah, pakai aja ya untuk pelengkap rasa. Nah, ini wortelnya udah empuk dan bumbunya meresap. Lanjut kita cemplungin si jamur kancing dan juga kubisnya. Aduk-aduk sampai rata dan masak sampai layu. Jamur kancing kalau dimasak itu beneran bikin wangi masakan ya teman-teman. Oke, ini udah layu si sayur-sayurannya dan aromanya tuh wangi banget. Nah, terakhir kita boleh cemplungin si telur orak-ariknya. Udah tinggal dimasak sebentar aja sampai bumbunya rata ya. Kalau udah kita matikan apinya dan menu enak, simple, cepet, praktis ini siap untuk disajikan. Dimakan bareng nasi putih enak, mau dimakan langsung pun dia mengenyangkan dan pastinya juara banget ya. Oke, langsung aja pindahkan ke piring saji dan menu enak ini siap untuk disajikan. Beneran segampang dan sesimpel itu kan teman-teman. Oke, menu 1, 2 udah siap. Kita akan lanjutkan ke menu yang ketiga. Kira-kira ada menu apa ya? Terus ikutin videonya sampai selesai.
Oke, di menu yang ketiga masih di olahan telur ya. Tapi kali ini telurnya mau aku campur-campurin dengan bahan lainnya yang pastinya ini tuh bahan favorit ya di keluarga aku. Nah, ini kuahnya juga pakai kuah santan, rasanya pedas dan enak. Aku pakai 2 buah terong dan 2 buah tahu putih ya teman-teman. Untuk terongnya boleh dikupas sampai bersih, boleh dikupas separuh-separuh atau tanpa dikupas nggak masalah ya. Lanjut untuk tahunya dipotongin bebas untuk potongannya. Begitupun untuk terongnya teman-teman, bebas mau seberapa besar irisannya, sesuaikan dengan selera aja ya. Nah, di sini aku kupas-kupas separuh aja ya. Nah, kayak gini teman-teman bisa lihat ini terongnya mudah banget, enak kali ya. Dia tuh bakal manis banget rasanya kalau dimasak. Nah, untuk terongnya di sini aku potongin gede-gede aja kayak gini. Lanjut panaskan minyak dan kita goreng tahunya ya. Untuk tahunya boleh digoreng setengah matang atau garing sekalian nggak masalah. Tapi kalau teman-teman pengen irit minyak, si tahunya boleh dikukus atau direbus aja nggak masalah ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan selera dan budget masing-masing. Nah, lanjut untuk terongnya di sini mau aku goreng aja biar nanti masaknya tinggal cemplung-cemplung nggak pakai lama ya. Oke, untuk terongnya digorengnya setengah matang aja ya, biar warnanya cakep kayak gini. Oke, kalau udah mateng langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah semua bahan siap. Nah, terakhir kita akan ceplok-ceplokin si telurnya ya. Nah, untuk telurnya aku pakai 4 butir aja. Tinggal diceplok-ceplokin aja. Kalau temen-temen mau telurnya didadar pakai cetakan atau diceplok pakai cetakan boleh. Nah, ini aku telurnya tak goreng ceplok setengah mateng ya, biar enak aja nanti nggak terlalu kematangan. Nah, kayak gini hasilnya. Nah, lanjut untuk bumbunya gampang aja. Di sini aku tuh pakai bawang putih 5 siung, 10 siung bawang merah, cabai merahnya 5 buah dan 15 buah cabai rawit. Langsung aja masukkan ke dalam chopper dan proses kasar-kasar atau sampai halus sekalian nggak masalah ya. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Oke, di sini aku sengaja pakai cabai rawitnya yang banyak biar pedas dan enak. Nah, tambahkan ada udang kering 2 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Aduk sampai rata. Lanjut isiannya boleh kita cemplungin ya. Oke, nah telurnya pun boleh dicemplungin. Nah, untuk kuahnya santan kita masukkan 900 ml. Di sini aku nggak pakai yang kental-kental banget, tapi yang sedang ya teman-teman. Nah, kita pisah-pisahkan si telurnya biar lebih sedap. Di sini aku juga akan masukkan 3 batang daun bawang ya. Ini enak banget, aromanya harum dan rasanya juga super sedap banget. Dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanah. Kalau udah kita boleh matikan apinya. Telur ceplok kuah santan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya. Oke, ini kita pindahkan ke mangkuk saji dan menu enak pedas mantul siap untuk disajikan. Gimana saat gampang banget kan cara masak 3 menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum pecinta telur, boleh merapat karena hari ini aku mau bagikan 3 menu olahan telur yang enak, simple dan pastinya nagihin banget. Ini tuh cantik banget. Yang pertama aku mau bikin telur bumbu petis. Selangkah pertama, siapkan telur 12 butir. Boleh lebih ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Nah, lanjut untuk telurnya itu mau aku rebus aja sampai matang. Nah, untuk bumbunya ada 5 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 1 potong jahe, 1 potong kunyit, 5 buah cabai merah, 20 buah cabai rawit, 1 batang serai, dan ini dia petis udang ya. Boleh pakai petis kupang atau petis yang lainnya, sesuaikan dengan selera. Untuk bumbunya tinggal di blender aja sampai halus. Kalau teman-teman malas pakai blender boleh diulek ya teman-teman. Nah, lanjut panaskan minyak. Bumbu halusnya ini mau aku tumis sampai tanak dan wangi. Tambahin serai yang udah digeprek, lalu diaduk-aduk sampai merata ya teman-teman. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak dan wangi ya. Kalau udah, kita tambahin garam setengah sendok teh, gula merah setengah sendok teh, kemudian setengah sendok teh kaldu jamur, lada bubuk, dan 2 sendok makan petis ya. Oke, kita aduk-aduk sampai rata. Nah, di sini aku tambahkan santan juga ya. Santannya sebenarnya kental-kental aja dikit nggak masalah. Kalau mau dibanyakin juga nggak masalah. Sesuaikan dengan selera. Nah, ini dia udah merata dengan petisnya, jadi warnanya berubah jadi kecoklatan kayak gini ya. Oke, ini aromanya wangi banget. Lanjut si telur yang udah direbus dan dikupas sampai bersih, kita cemplungin aja. Masak pakai api sedang sampai dia itu meresap bumbunya ya. Tambahin rawit utuh, ini tuh untuk ceplus-ceplusan gitu ya teman-teman. Jadi untuk yang suka pedas boleh makan rawit yang banyak ya. Tapi kalau kurang suka pedes sih boleh di skip untuk cabai rawitnya. Nah, ini bisa dilihat udah mulai mengental dan warna telurnya juga udah cakep gitu ya, kecoklatan, dan ini tuh sangat-sangat menggugah selera. Rasanya enak, teksturnya juga kenyal gitu ya teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah benar-benar meresap dan mengental kayak gini, kita boleh matikan apinya. Telur bumbu petis yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini tuh dimakan bareng nasi putih aja enak, apalagi kalau ditambahin dengan menu pelengkap lainnya, beneran mantul banget. Oke, kita pindahkan ke piring saji dan jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Kita akan lanjut ke menu olahan telur yang kedua dan juga ketiga. Kira-kira mau masak apa ya? Terus ikutin videonya sampai selesai. Nah, untuk menu yang kedua aku mau campurin telur dengan sayur-sayuran ya. Nah, untuk resepnya sih gampang dan simple banget. Langsung aja ke proses masaknya ya teman-teman, pantengin sampai selesai. Kita siapkan 2 butir telur, 1 buah wortel, jamur kancing secukupnya aja, dan kubis ya. Untuk kubisnya aku pakai setengah buah tapi ukuran kecil gitu ya teman-teman. Nah, lanjut untuk kubisnya tinggal dipotongin kasar-kasar kayak gini aja. Kalau teman-teman kurang suka kubis, misalkan mau diganti dengan sawi putih, boleh banget ya, sama aja enaknya sih menurut aku. Oke, untuk wortelnya di sini aku potongin panjang-panjang kayak gini. Nah, teman-teman bebas kalau mau dipotongin dadu juga boleh ya. Lanjut, ini jamur kancing buat sedep-sedepan ya. Cuman ada beberapa biji nggak masalah. Nah, lanjut untuk bumbunya ada 7 buah cabai rawit, 5 siung bawang putih, 10 siung bawang merah. Masukkan aja ke dalam chopper biar nggak ribet, tapi kalau teman-teman maunya diulek boleh banget. Nah, untuk telurnya tinggal diaduk rata kayak gini. Lanjut kita kan dadar aja ya, boleh tanpa minyak. Kalau
pancinya teman-teman itu nggak lengket ya, karena ini pancinya juga kadang suka lengket, jadi aku tambahin sedikit aja minyak. Oke, diorak-arik kasar aja untuk telurnya dan dimasak sampai garing. Kalau udah garing kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Beneran segampang itu teman-teman cara masak menu hari ini. Kalau aku biasa menu ini tuh tak buat sarapan, jadi kadang tanpa nasi pun kenyang karena emang isinya tuh sayur dan protein aja. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Sambil diaduk-aduk ya teman-teman biar nggak gosong pastinya. Lanjut masukkan wortel yang udah dicuci bersih, tambahin sedikit air dan kita masak sampai empuk aja. Nah, di sini aku tambahkan saus tiram 1 sendok teh, kecap asin 1 sendok teh, garam setengah sendok teh aja. Lalu ada lada bubuk setengah sendok teh, micin secukupnya dan kecap manis 1 sendok teh. Untuk kecap manis opsional, kalau teman-teman nggak suka boleh di skip ya. Tapi kalau suka nggak masalah, pakai aja ya untuk pelengkap rasa. Nah, ini wortelnya udah empuk dan bumbunya meresap. Lanjut kita cemplungin si jamur kancing dan juga kubisnya. Aduk-aduk sampai rata dan masak sampai layu. Jamur kancing kalau dimasak itu beneran bikin wangi masakan ya teman-teman. Oke, ini udah layu si sayur-sayurannya dan aromanya tuh wangi banget. Nah, terakhir kita boleh cemplungin si telur orak-ariknya. Udah tinggal dimasak sebentar aja sampai bumbunya rata ya. Kalau udah kita matikan apinya dan menu enak, simple, cepet, praktis ini siap untuk disajikan. Dimakan bareng nasi putih enak, mau dimakan langsung pun dia mengenyangkan dan pastinya juara banget ya. Oke, langsung aja pindahkan ke piring saji dan menu enak ini siap untuk disajikan. Beneran segampang dan sesimpel itu kan teman-teman. Oke, menu 1, 2 udah siap. Kita akan lanjutkan ke menu yang ketiga. Kira-kira ada menu apa ya? Terus ikutin videonya sampai selesai. Oke, di menu yang ketiga masih di olahan telur ya. Tapi kali ini telurnya mau aku campur-campurin dengan bahan lainnya yang pastinya ini tuh bahan favorit ya di keluarga aku. Nah, ini kuahnya juga pakai kuah santan, rasanya pedas dan enak. Aku pakai 2 buah terong dan 2 buah tahu putih ya teman-teman. Untuk terongnya boleh dikupas sampai bersih, boleh dikupas separuh-separuh atau tanpa dikupas nggak masalah ya. Lanjut untuk tahunya dipotongin bebas untuk potongannya. Begitupun untuk terongnya teman-teman bebas mau seberapa besar irisannya, sesuaikan dengan selera aja ya. Nah, di sini aku kupas-kupas separuh aja ya. Nah, kayak gini teman-teman bisa lihat ini terongnya mudah banget, enak kali ya. Dia tuh bakal manis banget rasanya kalau dimasak. Nah, untuk terongnya di sini aku potongin gede-gede aja kayak gini. Lanjut panaskan minyak dan kita goreng tahunya ya. Untuk tahunya boleh digoreng setengah matang atau garing sekalian nggak masalah. Tapi kalau teman-teman pengen irit minyak, si tahunya boleh dikukus atau direbus aja nggak masalah ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan selera dan budget masing-masing. Nah, lanjut untuk terongnya di sini mau aku goreng aja biar nanti masaknya tinggal cemplung-cemplung nggak pakai lama ya. Oke, untuk terongnya digorengnya setengah matang aja ya, biar warnanya cakep kayak gini. Oke, kalau udah mateng langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah semua bahan siap. Nah, terakhir kita akan ceplok-ceplokin si telurnya ya. Nah, untuk telurnya aku pakai 4 butir aja. Tinggal diceplok-ceplokin aja. Kalau temen-temen mau telurnya didadar pakai cetakan atau diceplok pakai cetakan boleh. Nah, ini aku telurnya tak goreng ceplok setengah mateng ya, biar enak aja nanti nggak terlalu kematangan. Nah, kayak gini hasilnya.
Nah, lanjut untuk bumbunya gampang aja. Di sini aku tuh pakai bawang putih 5 siung, 10 siung bawang merah, cabai merahnya 5 buah dan 15 buah cabai rawit. Langsung aja masukkan ke dalam chopper dan proses kasar-kasar atau sampai halus sekalian, nggak masalah ya. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Oke, di sini aku sengaja pakai cabai rawitnya yang banyak biar pedes dan enak. Nah, tambahkan ada udang kering 2 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Aduk sampai rata. Lanjut isiannya boleh kita cemplungin ya. Oke, nah telurnya pun boleh dicemplungin. Nah, untuk kuahnya santan kita masukkan 900 ml. Di sini aku nggak pakai yang kental-kental banget, tapi yang sedang ya teman-teman. Nah, kita pisah-pisahkan si telurnya biar lebih sedap. Di sini aku juga akan masukkan 3 batang daun bawang ya. Ini enak banget, aromanya harum dan rasanya juga super sedap banget. Dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanah. Kalau udah kita boleh matikan apinya. Telur ceplok kuah santan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya. Oke, ini kita pindahkan ke mangkuk saji dan menu enak pedas mantul siap untuk disajikan. Gimana saat gampang banget kan cara masak 3 menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum pecinta telur, boleh merapat karena hari ini aku mau bagikan 3 menu olahan telur yang enak, simple dan pastinya nagihin banget. Ini tuh cantik banget. Yang pertama aku mau bikin telur bumbu petis. Selangkah pertama, siapkan telur 12 butir, boleh lebih ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Nah, lanjut untuk telurnya itu mau aku rebus aja sampai matang. Nah, untuk bumbunya ada 5 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 1 potong jahe, 1 potong kunyit, 5 buah cabai merah, 20 buah cabai rawit, 1 batang serai, dan ini dia petis udang ya. Boleh pakai petis kupang atau petis yang lainnya, sesuaikan dengan selera. Untuk bumbunya tinggal di blender aja sampai halus. Kalau teman-teman malas pakai blender boleh diulek ya teman-teman. Nah, lanjut panaskan minyak. Bumbu halusnya ini mau aku tumis sampai tanak dan wangi. Tambahin serai yang udah digeprek, lalu diaduk-aduk sampai merata ya teman-teman. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak dan wangi ya. Kalau udah, kita tambahin garam setengah sendok teh, gula merah setengah sendok teh, kemudian setengah sendok teh kaldu jamur, lada bubuk, dan 2 sendok makan petis ya. Oke, kita aduk-aduk sampai rata. Nah, di sini aku tambahkan santan juga ya. Santannya sebenarnya kental-kental aja dikit nggak masalah. Kalau mau dibanyakin juga nggak masalah. Sesuaikan dengan selera. Nah, ini dia udah merata dengan petisnya, jadi warnanya berubah jadi kecoklatan kayak gini ya. Oke, ini aromanya wangi banget. Lanjut si telur yang udah direbus dan dikupas sampai bersih kita cemplungin aja. Masak pakai api sedang sampai dia itu meresap bumbunya ya. Tambahin rawit utuh, ini tuh untuk ceplus-ceplusan gitu ya teman-teman. Jadi untuk yang suka pedas boleh makan rawit yang banyak ya. Tapi kalau kurang suka pedes sih boleh di skip untuk cabai rawitnya. Nah, ini bisa dilihat udah mulai mengental dan warna telurnya juga udah cakep gitu ya, kecoklatan. Dan ini tuh
sangat-sangat menggugah selera, rasanya enak, teksturnya juga kenyal gitu ya teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah benar-benar meresap dan mengental kayak gini, kita boleh matikan apinya. Telur bumbu petis yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini tuh dimakan bareng nasi putih aja enak, apalagi kalau ditambahin dengan menu pelengkap lainnya, beneran mantul banget. Oke, kita pindahkan ke piring saji dan jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Kita akan lanjut ke menu olahan telur yang kedua dan juga ketiga. Kira-kira mau masak apa ya? Terus ikutin videonya sampai selesai. Nah, untuk menu yang kedua aku mau campurin telur dengan sayur-sayuran ya. Nah, untuk resepnya sih gampang dan simple banget. Langsung aja ke proses masaknya ya teman-teman, pantengin sampai selesai. Kita siapkan 2 butir telur, 1 buah wortel, jamur kancing secukupnya aja, dan kubis ya. Untuk kubisnya aku pakai setengah buah tapi ukuran kecil gitu ya teman-teman. Nah, lanjut untuk kubisnya tinggal dipotongin kasar-kasar kayak gini aja. Kalau teman-teman kurang suka kubis, misalkan mau diganti dengan sawi putih, boleh banget ya, sama aja enaknya sih menurut aku. Oke, untuk wortelnya di sini aku potongin panjang-panjang kayak gini. Nah, teman-teman bebas kalau mau dipotongin dadu juga boleh ya. Lanjut, ini jamur kancing buat sedep-sedepan ya. Cuman ada beberapa biji nggak masalah. Nah, lanjut untuk bumbunya ada 7 buah cabai rawit, 5 siung bawang putih, 10 siung bawang merah. Masukkan aja ke dalam chopper biar nggak ribet, tapi kalau teman-teman maunya diulek boleh banget. Nah, untuk telurnya tinggal diaduk rata kayak gini. Lanjut kita akan dadar aja ya, boleh tanpa minyak kalau pancingnya teman-teman itu nggak lengket ya, karena ini pancingnya juga kadang suka lengket, jadi aku tambahin sedikit aja minyak. Oke, diorak-arik kasar aja untuk telurnya dan dimasak sampai garing. Kalau udah garing kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Beneran segampang itu teman-teman cara masak menu hari ini. Kalau aku biasa menu ini tuh tak buat sarapan, jadi kadang tanpa nasi pun kenyang karena emang isinya tuh sayur dan protein aja. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Sambil diaduk-aduk ya teman-teman biar nggak gosong pastinya. Lanjut masukkan wortel yang udah dicuci bersih, tambahin sedikit air dan kita masak sampai empuk aja. Nah, di sini aku tambahkan saus tiram 1 sendok teh, kecap asin 1 sendok teh, garam setengah sendok teh aja. Lalu ada lada bubuk setengah sendok teh, micin secukupnya, dan kecap manis 1 sendok teh. Untuk kecap manis opsional, kalau teman-teman nggak suka boleh di skip ya. Tapi kalau suka nggak masalah, pakai aja ya untuk pelengkap rasa. Nah, ini wortelnya udah empuk dan bumbunya meresap. Lanjut kita cemplungin si jamur kancing dan juga kubisnya. Aduk-aduk sampai rata dan masak sampai layu. Jamur kancing kalau dimasak itu beneran bikin wangi masakan ya teman-teman. Oke, ini udah layu si sayur-sayurannya dan aromanya tuh wangi banget. Nah, terakhir kita boleh cemplungin si telur orak-ariknya. Udah tinggal dimasak sebentar aja sampai bumbunya rata ya. Kalau udah kita matikan apinya dan menu enak, simple, cepet, praktis ini siap untuk disajikan. Dimakan bareng nasi putih enak, mau dimakan langsung pun dia mengenyangkan dan pastinya juara banget ya. Oke, langsung aja pindahkan ke piring saji dan menu enak ini siap untuk disajikan. Beneran segampang dan sesimpel itu kan teman-teman. Oke, menu 1, 2 udah siap. Kita akan lanjutkan ke menu yang ketiga. Kira-kira ada menu apa ya? Terus ikutin videonya sampai selesai.
Oke, di menu yang ketiga masih di olahan telur ya. Tapi kali ini telurnya mau aku campur-campurin dengan bahan lainnya yang pastinya ini tuh bahan favorit ya di keluarga aku. Nah, ini kuahnya juga pakai kuah santan, rasanya pedas dan enak. Aku pakai 2 buah terong dan 2 buah tahu putih ya teman-teman. Untuk terongnya boleh dikupas sampai bersih, boleh dikupas separuh-separuh atau tanpa dikupas nggak masalah ya. Lanjut untuk tahunya dipotongin bebas untuk potongannya. Begitupun untuk terongnya teman-teman, bebas mau seberapa besar irisannya, sesuaikan dengan selera aja ya. Nah, di sini aku kupas-kupas separuh aja ya. Nah, kayak gini teman-teman bisa lihat ini terongnya mudah banget, enak kali ya. Dia tuh bakal manis banget rasanya kalau dimasak. Nah, untuk terongnya di sini aku potongin gede-gede aja kayak gini. Lanjut, panaskan minyak dan kita goreng tahunya ya. Untuk tahunya boleh digoreng setengah matang atau garing sekalian nggak masalah. Tapi kalau teman-teman pengen irit minyak, si tahunya boleh dikukus atau direbus aja nggak masalah ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan selera dan budget masing-masing. Nah, lanjut untuk terongnya di sini mau aku goreng aja biar nanti masaknya tinggal cemplung-cemplung nggak pakai lama ya. Oke, untuk terongnya digorengnya setengah matang aja ya, biar warnanya cakep kayak gini. Oke, kalau udah mateng langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah semua bahan siap. Nah, terakhir kita akan ceplok-ceplokin si telurnya ya. Nah, untuk telurnya aku pakai 4 butir aja. Tinggal diceplok-ceplokin aja. Kalau temen-temen mau telurnya didadar pakai cetakan atau diceplok pakai cetakan boleh. Nah, ini aku telurnya tak goreng ceplok setengah mateng ya, biar enak aja nanti nggak terlalu kematangan. Nah, kayak gini hasilnya. Nah, lanjut untuk bumbunya gampang aja. Di sini aku tuh pakai bawang putih 5 siung, 10 siung bawang merah, cabai merahnya 5 buah dan 15 buah cabai rawit. Langsung aja masukkan ke dalam chopper dan proses kasar-kasar atau sampai halus sekalian nggak masalah ya. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Oke, di sini aku sengaja pakai cabai rawitnya yang banyak biar pedas dan enak. Nah, tambahkan ada udang kering 2 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Aduk sampai rata. Lanjut isiannya boleh kita cemplungin ya. Oke, nah telurnya pun boleh dicemplungin. Nah, untuk kuahnya santan kita masukkan 900 ml. Di sini aku nggak pakai yang kental-kental banget, tapi yang sedang ya teman-teman. Nah, kita pisah-pisahkan si telurnya biar lebih sedap. Di sini aku juga akan masukkan 3 batang daun bawang ya. Ini enak banget, aromanya harum dan rasanya juga super sedap banget. Dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanah. Kalau udah kita boleh matikan apinya. Telur ceplok kuah santan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya. Oke, ini kita pindahkan ke mangkuk saji dan menu enak pedas mantul siap untuk disajikan. Gimana saat gampang banget kan cara masak 3 menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum pecinta telur, boleh merapat karena hari ini aku mau bagikan 3 menu olahan telur yang enak, simple dan pastinya nagihin banget. Ini tuh cantik banget. Yang pertama aku mau bikin telur bumbu petis. Selangkah pertama, siapkan telur 12 butir. Boleh lebih ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Nah, lanjut untuk telurnya itu mau aku rebus aja sampai matang. Nah, untuk bumbunya ada 5 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 1 potong jahe, 1 potong kunyit, 5 buah cabai merah, 20 buah cabai rawit, 1 batang serai, dan ini dia petis udang ya. Boleh pakai petis kupang atau petis yang lainnya, sesuaikan dengan selera. Untuk bumbunya tinggal di blender aja sampai halus. Kalau teman-teman malas pakai blender boleh diulek ya teman-teman. Nah, lanjut panaskan minyak. Bumbu halusnya ini mau aku tumis sampai tanak dan wangi. Tambahin serai yang udah digeprek, lalu diaduk-aduk sampai merata ya teman-teman. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak dan wangi ya. Kalau udah, kita tambahin garam setengah sendok teh, gula merah setengah sendok teh, kemudian setengah sendok teh kaldu jamur, lada bubuk, dan 2 sendok makan petis ya. Oke, kita aduk-aduk sampai rata. Nah, di sini aku tambahkan santan juga ya. Santannya sebenarnya kental-kental aja dikit nggak masalah. Kalau mau dibanyakin juga nggak masalah. Sesuaikan dengan selera. Nah, ini dia udah merata dengan petisnya, jadi warnanya berubah jadi kecoklatan kayak gini ya. Oke, ini aromanya wangi banget. Lanjut si telur yang udah direbus dan dikupas sampai bersih, kita cemplungin aja. Masak pakai api sedang sampai dia itu meresap bumbunya ya. Tambahin rawit utuh, ini tuh untuk ceplus-ceplusan gitu ya teman-teman. Jadi untuk yang suka pedas boleh makan rawit yang banyak ya. Tapi kalau kurang suka pedes sih boleh di skip untuk cabai rawitnya. Nah, ini bisa dilihat udah mulai mengental dan warna telurnya juga udah cakep gitu ya, kecoklatan, dan ini tuh sangat-sangat menggugah selera. Rasanya enak, teksturnya juga kenyal gitu ya teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah benar-benar meresap dan mengental kayak gini, kita boleh matikan apinya. Telur bumbu petis yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini tuh dimakan bareng nasi putih aja enak, apalagi kalau ditambahin dengan menu pelengkap lainnya, beneran mantul banget. Oke, kita pindahkan ke piring saji dan jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Kita akan lanjut ke menu olahan telur yang kedua dan juga ketiga. Kira-kira mau masak apa ya? Terus ikutin videonya sampai selesai. Nah, untuk menu yang kedua aku mau campurin telur dengan sayur-sayuran ya. Nah, untuk resepnya sih gampang dan simple banget. Langsung aja ke proses masaknya ya teman-teman, pantengin sampai selesai. Kita siapkan 2 butir telur, 1 buah wortel, jamur kancing secukupnya aja, dan kubis ya. Untuk kubisnya aku pakai setengah buah tapi ukuran kecil gitu ya teman-teman. Nah, lanjut untuk kubisnya tinggal dipotongin kasar-kasar kayak gini aja. Kalau teman-teman kurang suka kubis, misalkan mau diganti dengan sawi putih, boleh banget ya, sama aja enaknya sih menurut aku. Oke, untuk wortelnya di sini aku potongin panjang-panjang kayak gini. Nah, teman-teman bebas kalau mau dipotongin dadu juga boleh ya. Lanjut, ini jamur kancing buat sedep-sedepan ya. Cuman ada beberapa biji, nggak masalah.
Nah lanjut untuk bumbunya ada 7 buah cabai rawit, 5 siung bawang putih, 10 siung bawang merah. Masukkan aja ke dalam chopper biar nggak ribet, tapi kalau teman-teman maunya diulek boleh banget. Nah untuk telurnya tinggal diaduk rata kayak gini. Lanjut kita kan dadar aja ya, boleh tanpa minyak kalau pancinya teman-teman itu nggak lengket ya, karena ini pancinya juga kadang suka lengket, jadi aku tambahin sedikit aja minyak. Oke, diorak-arik kasar aja untuk telurnya dan dimasak sampai garing. Kalau udah garing kayak gini langsung aja kita angkat dan tiriskan. Beneran segampang itu teman-teman cara masak menu hari ini. Kalau aku biasa menu ini tuh tak buat sarapan, jadi kadang tanpa nasi pun kenyang karena emang isinya tuh sayur dan protein aja. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Sambil diaduk-aduk ya teman-teman biar nggak gosong pastinya. Lanjut masukkan wortel yang udah dicuci bersih, tambahin sedikit air dan kita masak sampai empuk aja. Nah di sini aku tambahkan saus tiram 1 sendok teh, kecap asin 1 sendok teh, garam setengah sendok teh aja, lalu ada lada bubuk setengah sendok teh, micin secukupnya, dan kecap manis 1 sendok teh. Untuk kecap manis opsional, kalau teman-teman nggak suka boleh di skip ya, tapi kalau suka nggak masalah pakai aja ya untuk pelengkap rasa. Nah ini wortelnya udah empuk dan bumbunya meresap. Lanjut kita cemplungin si jamur kancing dan juga kubisnya, aduk-aduk sampai rata dan masak sampai layu. Jamur kancing kalau dimasak itu beneran bikin wangi masakan ya teman-teman. Oke, ini udah layu si sayur-sayurannya dan aromanya tuh wangi banget. Nah terakhir kita boleh cemplungin si telur orak-ariknya. Udah tinggal dimasak sebentar aja sampai bumbunya rata ya. Kalau udah kita matikan apinya dan menu enak, simple, cepet, praktis ini siap untuk disajikan. Dimakan bareng nasi putih enak, mau dimakan langsung pun dia mengenyangkan dan pastinya juara banget ya. Oke, langsung aja pindahkan ke piring saji dan menu enak ini siap untuk disajikan. Beneran segampang dan sesimpel itu kan teman-teman. Oke, menu 1, 2 udah siap. Kita akan lanjutkan ke menu yang ketiga. Kira-kira ada menu apa ya? Terus ikutin videonya sampai selesai. Oke, di menu yang ketiga masih di olahan telur ya. Tapi kali ini telurnya mau aku campur-campurin dengan bahan lainnya yang pastinya ini tuh bahan favorit ya di keluarga aku. Nah ini kuahnya juga pakai kuah santan, rasanya pedas dan enak. Aku pakai 2 buah terong dan 2 buah tahu putih ya teman-teman. Untuk terongnya boleh dikupas sampai bersih, boleh dikupas separuh-separuh atau tanpa dikupas nggak masalah ya. Lanjut untuk tahunya dipotongin bebas untuk potongannya. Begitupun untuk terongnya teman-teman bebas, mau seberapa besar irisannya sesuaikan dengan selera aja ya. Nah di sini aku kupas-kupas separuh aja ya. Nah kayak gini teman-teman bisa lihat ini terongnya mudah banget, enak kali ya. Dia tuh bakal manis banget rasanya kalau dimasak. Nah untuk terongnya di sini aku potongin gede-gede aja kayak gini. Lanjut panaskan minyak dan kita goreng tahunya ya. Untuk tahunya boleh digoreng setengah matang atau garing sekalian nggak masalah. Tapi kalau teman-teman pengen irit minyak, si tahunya boleh dikukus atau direbus aja nggak masalah ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan selera dan budget masing-masing. Nah lanjut untuk terongnya di sini mau aku goreng aja biar nanti masaknya tinggal cemplung-cemplung nggak pakai lama ya. Oke, untuk terongnya digorengnya setengah matang aja ya, biar warnanya cakep kayak gini. Oke, kalau udah mateng langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah semua bahan siap. Nah terakhir kita akan ceplok-ceplokin si telurnya ya. Nah untuk telurnya aku pakai 4 butir aja.
tinggal diceplok-ceplokin aja. Kalau temen-temen mau telurnya didadar pakai cetakan atau diceplok pakai cetakan boleh. Nah ini aku telurnya tak goreng ceplok setengah mateng ya, biar enak aja, nanti nggak terlalu kematangan. Nah kayak gini hasilnya. Nah lanjut untuk bumbunya gampang aja. Di sini aku tuh pakai bawang putih 5 siung, 10 siung bawang merah, cabai merahnya 5 buah dan 15 buah cabai rawit. Langsung aja masukkan ke dalam chopper dan proses kasar-kasar atau sampai halus sekalian nggak masalah ya. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Oke, di sini aku sengaja pakai cabai rawitnya yang banyak biar pedes dan enak. Nah, tambahkan ada udang kering 2 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Aduk